Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya mengenal dua orang yang sungguh berlawanan karakternya, seperti siang dan malam. Yang satu selalu optimis, selalu penuh sukacita dan penuh syukur. Ketika saya tanya kenapa, ya karena kita hidup ini adalah anugerah. Boleh hidup aja sudah bersyukur. Apalagi dari kecil saya lahir, saya dipelihara sampai belasan tahun. Bahkan sampai 20 tahun lebih saya mendapatkan perhatian, cinta kasih, bimbingan, dukungan sampai mandiri. 20 tahun lebih. Itu berarti saya kalau dihitung-hitung sudah menerima cinta kasih itu berlimpah-limpah. Tinggal bersyukur dan membalas budi. Sementara yang satu lagi setiap kali selalu mengeluh. Selalu merasa menderita, malang nasibnya. Bahkan Tuhan pun sepertinya tidak peduli dengannya. Ketika saya tanya mengapa, dia menunjukkan semua penderitaan yang dia alami. Juga bagaimana orang-orang bersikap terhadap dia. Yang merendahkan, yang mengancam, yang membuat dia tidak nyaman, semua dia tunjukkan dengan data-data. Dan dia menghadapi setiap hari dengan sebuah pertanyaan. Bisa enggak saya melalui hari ini? Rasanya memulai hari saja sudah berat. Hidup begitu sulit, ada begitu banyak tantangan yang harus dia hadapi. Dan apakah dia mampu melaluinya? Sementara teman yang satunya lagi setiap pagi itu selalu penuh syukur. Dia merasa bahwa setiap hari adalah kesempatan. Kesempatan untuk bersyukur atas semua hal yang dia alami. Namun juga kesempatan untuk belajar dan bertumbuh ketika menghadapi halangan atau tantangan atau derita. Sangat positif orangnya. Sementara yang satunya lagi sangat negatif. Dia melihat segalanya negatif, mengancam, menakutkan, membuat khawatir, membuat cemas. Karena itu yang satu ini, teman saya yang negatif terus ini, yang mengeluh terus ini, tidak pernah bersuka cita. Dan karena itu juga banyak penyakitnya. Sakit inilah, sakit itulah. Sementara teman satunya lagi, setiap hari selalu optimis. Menghadapi hari itu dengan penuh antusiasme. Karena setiap hari adalah kesempatan untuk bersyukur atau untuk belajar, untuk bertumbuh. Dua pribadi yang bagi saya bisa menjadi cermin untuk belajar. Dan ternyata dua-duanya saya mengerti, saya renungkan, sangat dipengaruhi oleh pikirannya sendiri-sendiri. Jadi yang optimis ini juga dipengaruhi oleh pikirannya yang positif, yang terbuka, yang terus mau belajar, dan terus menemukan alasan untuk bersyukur. Sementara yang satunya lagi juga dipengaruhi oleh pikirannya yang negatif. Selalu menemukan alasan untuk khawatir, untuk merasa tidak diperhatikan. Jadi semuanya ada di pikirannya masing-masing. Realitasnya sama. Tetapi pikirannya sangat berbeda. Saya sendiri merasa begitu banyak hal dipengaruhi oleh paham kita. Saya mengenal seseorang yang saya pikir dulunya itu menjengkelkan. Kata-katanya itu kadang-kadang menyakitkan. Tapi kemudian saya mencoba menggali lebih dalam, belajar lebih banyak. Dan ternyata saya keliru. Dia ternyata orangnya itu baik hati. Kata-katanya saja yang kadang-kadang memang gayanya begitu.
Lalu saya mulai berpikir, berarti sebetulnya pikiran saya yang harus diubah. Kalau saya menemukan data negatif, kemungkinan besar karena data yang lain tidak masuk dalam diri saya. Maka saya perlu menggali dan mengganti data-data lain yang lebih positif. Dan itu benar terjadi. Ketika saya mempunyai data positif banyak terhadap seseorang, perasaan saya terhadap orang itu juga berubah. Jadi kalau tidak senang dengan seseorang, coba gali hal-hal positif lain yang ada padanya, yang membuat pikiran saya kemudian mempunyai gambar yang lebih cerah, yang lebih positif tentang orang itu. Dan ternyata itu berhasil. Maka sebetulnya kita mau hidup penuh syukur atau mengeluh terus tergantung mindset kita masing-masing. Kita mau bahagia atau mau susah tergantung apa yang ada di pikiran kita. Maka Rasul Paulus itu benar sekali. Dia menulis dalam Filipi 4 ayat 8. Apa yang benar, apa yang pantas, apa yang mulia, apa yang mendatangkan kebaikan, pikirkanlah. Kalau memikirkan sesuatu, pikirkan yang positif, yang negatif nggak usah. Pikirkan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang mendatangkan berkat, apa yang mulia, apa yang membuat kita menjadi lebih bertumbuh, itu yang harus kita pikirkan. Karena memang pikiran itu macam-macam dan ganti-ganti terus. Maka lebih baik kita memikirkan yang positif tadi. Ada ungkapan, kalau sudah ada solusi, ngapain dipikirin? Tetapi kalau tidak ada solusi, ngapain dipikirin? Jadi sebetulnya berpikir itu sebenarnya tidak terlalu banyak berguna. Ketika kita bisa menerima segalanya dan mengalami, bergerak dari berpikir ke mengalami, shifting from thinking to experiencing, kemudian justru ada inner wisdom, ada kebijaksanaan batiniah yang menggerakkan dan mendorong kita, yang membuat kita justru lebih bijaksana. Maka kalau harus berpikir, ya berpikir saja yang positif, yang mendatangkan berkat, yang mendatangkan kedamaian, sukacita. Kalau tidak usah. Karena memang pikiran kan berganti-ganti terus. Kalau pikiran datang dan pergi, biarkan saja. Dan kemudian dengan cara itu, kita bisa membuka diri kita. Lebih luas cara pandang kita. Lebih bijaksana. Dan itu sangat mempengaruhi bagaimana cara hidup kita. Kita bisa menjadi sangat positif, terbuka, belajar terus, bersyukur terus, atau menjadi sangat sempit. Mengeluh, menyalahkan, dan menderita. Semuanya ada di kepala kita masing-masing. Maka kalau berpikir yang positif seperti yang dipesankan Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Filipi, selebihnya lebih banyak mengalami, menerima, mensyukur. Dan terutama mengalami bahwa saya begitu dicintai oleh Tuhan. Hidup saya ada di tangan Tuhan. Tuhan yang menyelenggarakan hidup saya. Dan kehidupan semua orang dan semesta ini. Dan karena itu ada ketenangan batin yang membuat kita terus-menerus bisa bertumbuh. Kalau mengalami sesuatu yang negatif terhadap seseorang, belajar lagi tentang orang itu. Lengkapi datanya, bukan hanya yang negatif, tetapi dengan yang positif. Karena memikirkan yang baik, yang benar, yang mendatangkan berkat itu. Nah, dengan cara seperti itu, kita kemudian bisa bertumbuh. Harapannya menjadi seperti sahabat saya yang selalu positif, selalu penuh syukur, dan selalu penuh harapan. Karena setiap hari adalah kesempatan untuk bersyukur atau belajar supaya makin bertumbuh. Terutama karena Tuhan sangat mengasihi kita, terus menemani dan membimbing kita. Maka di dalam Tuhan pasti ada pertumbuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.